Halo guys, balik lagi di LNS Channel ID. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah horor tentang racun santet yang bisa memisahkan rumah tangga. Nah, apa itu? Yaitu santet racun sangga. Gimana ceritanya? Langsung aja kita ikutin di cerita ini. Racun sangga, jerat santet pemisah janji pernikahan yang merenggut nyawa. 2 minggu sebelum hari sakral itu, hari di mana janji suci akan terungkap, Nadia mulai merasakan kegenjilan yang merayap. Setiap kali kakinya melangkah masuk ke kamar, sebuah aroma aneh menusuk indera penciumannya. Bau bangkai yang memuakkan, bukan pula harum semerbak kembang taman, melainkan sesuatu yang jauh lebih ganjil. Perpaduan antara wangi kemenyan yang terbakar samar-samar dan anyir darah basi yang direndam air mawar. Sebuah kombinasi mematikan yang perlahan-lahan membusuk, menempel erat di setiap sudut ruangan, seolah menjadi pertanda tak kasat mata akan menghancurkan yang mendekat. Putra, calon suaminya, seorang pria modern yang menjunjung tinggi logika, hanya tersenyum meremehkan. Mungkin kamu cuma stres sayang, persiapan pernikahan memang sering bikin tegang, ujarnya ringan, mengusap lembut kening Nadia. Namun, Nadia tahu ini bukan sekedar rasa gugup menjelang janji suci. Nalura perempuannya menjerit, merasakan adanya kehadiran tak kasat mata yang menyusup, meracuni setiap relung kehidupannya. Dan aroma busuk bercampur wangi misterius itu, semakin pekat menusuk tiap malam, mencekik tidurnya, mengoyak ketenangan batinnya. Seminggu menjelang akad, bayangan dari masa lalu muncul dalam wujud Farah, mantan kekasih Putra yang penuh misteri, wanita dengan masa lalu kelam yang sempat mengukir kisah 3 tahun lamanya bersama Putra sebelum akhirnya kandas di tengah jalan. Terhempas oleh keputusan Putra untuk melabuhkan hatinya pada Nadia, Farah datang, tersenyum manis, namun dengan sepasang mata kosong yang tidak sanggup menyembunyikan dendam yang membara di baliknya. Ia hadir di acara pengajian pernikahan Nadia, berdalih ingin mengucapkan selamat dan mendoakan kebahagiaan. Namun, Nadia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat Farah mencium pipinya. Sebuah sentuhan yang lebih mirip sengatan es daripada salam hangat. Sejak momen itu, hidup Nadia berubah drastis, terperangkap dalam spiral horor yang tak terjelaskan, seperti terjerat dalam anyaman benang gaib yang semakin erat. Malam itu Nadia memutuskan untuk berendam air hangat, berharap dapat mengusir kegelisahan yang membelenggu. Namun, ketika ia memutar keran yang mengalir bukanlah air jernih, melainkan cairan merah pekat, berbau amis, menyengat seperti darah segar yang baru tumpah. Nadia menjerit histeris, suaranya tercekat di kerongkongan, memanggil ibunya dengan napas tersengal. Ibunya segera berlari, panik. Namun, secepat kilat air di bak sudah kembali bening, seolah tidak pernah ada noda darah. Sebuah tipuan mata ataukah nyata? Nadia tahu ia tidak berhalusinasi. Sejak kejadian mengerikan itu, tubuh Nadia mulai menunjukkan gejala-gejala aneh yang tidak masuk akal. Lidahnya sering terasa pahit seolah menelan empedu. Gusinya berdarah tanpa sebab yang jelas, meninggalkan gagak merah di bantal tiap pagi. Perutnya pun kembung tiap malam, terasa penuh dan sesak seperti ada sesuatu yang menggeliat di dalamnya. Ia memeriksakan diri ke dokter, namun hasil diagnosis selalu sama, sehat. Tidak ada yang aneh, Bu Nadia, kata dokter, menatapnya penuh tanda tanya. Namun, Nadia tahu ini bukan penyakit medis biasa. Ini adalah pertanda, sebuah bisikan dari alam gaib yang perlahan menghisap jiwanya. Setiap malam, mimpi buruk datang menghantui Nadia, merenggut ketenangan tidurnya. Wajah Putra, calon suaminya, muncul dalam mimpi. Namun, bukan Putra yang ia kenal. Matanya hitam legam, kosong tanpa cahaya seperti mayat. Giginya rontok satu persatu, berjatuhan ke lantai, berlumuran darah yang mengalir deras dari mulutnya. Nadia terbangun dengan napas tercekat.
Keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan yang lebih mengerikan, aroma kemenyan terbakar yang tajam menguar dari bawah ranjangnya, seolah ada ritual gelap yang dilakukan tepat di bawah tempatnya beristirahat. Ia pun mulai mengeluh pada Putra, berharap kekasihnya dapat memberikannya kekuatan. Namun, Putra justru menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Ia menjadi mudah marah, emosional, dan tidak sabaran. Kata-kata kasar sering terlontar dari bibirnya, tak seperti Putra yang lembut dan penyayang. Ia sering menghilang tanpa kabar, membuat Nadia dipeliputi kecemasan. Bahkan, ia sempat membatalkan jadwal fitting baju mereka beralasan sibuk dengan pekerjaan. Dan puncaknya adalah malam itu. Malam itu teror mencapai puncaknya. Nadia muntah darah, namun bukan darah biasa. Dalam muntahannya terdapat ulat-ulat kecil berwarna putih, belatung yang menggeliat, menjijikkan di lantai kamarnya. Pemandangan itu ditambah bau busuk yang menyengat membuat Nadia berteriak histeris. Suaranya pecah oleh ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu ia jatuh pingsan tak sadarkan diri di tengah genangan darah dan belatung. Orang tuanya yang selama ini mencoba mencari penjelasan logis akhirnya menyerah. Mereka memutuskan untuk memanggil Ustadz Hashim, seorang ulama kampung yang dikenal memiliki keahlian dalam melihat yang tak tampak dan mengobati penyakit non-medis. Saat Ustadz Hashim masuk ke kamar Nadia, ia langsung menutup hidungnya. Raut wajahnya mengeras. Ini bukan sakit biasa, ini kiriman, racun sangga, ujarnya. Suaranya berat dan berwibawa. Menurut penjelasan Ustadz Hashim, racun sangga adalah jenis santet kuno yang sangat mematikan, khususnya di kalangan mereka yang menganut ilmu hatam untuk tujuan kejahatan. Santet ini dirancang untuk memisahkan dua insan yang akan menikah, menghancurkan ikatan cinta mereka dan bahkan merenggut nyawa salah satu pihak. Kiriman ini bisa masuk melalui berbagai medium, dari makanan atau minuman yang tercemar, sentuhan fisik, bahkan hanya dari tatapan mata yang penuh dengki. Jelas Ustadz Hashim. Suaranya penuh keprihatinan. Efeknya tidak hanya menyerang fisik, tapi juga meracuni mental dan spiritual korban. Perlahan, racun sangga akan membusukkan cinta, menyulut kebencian dan keraguan antara calon pengantin, dan yang paling mengerikan, menghisap energi hidup korban hingga habis. Nadia sudah kena, nak. Dia dikunci, dikembok, dan energi positifnya dihisap. Dan pengirimnya, saya yakin, adalah seorang perempuan yang mengenal Nadia dengan sangat baik dan memiliki dendam pesumat yang dalam. Ustadz Hashim menambahkan, menatap tajam ke arah Nadia. Saat mendengar kata perempuan, hanya satu nama yang dimunculkan benak Nadia, yaitu Farah. Ritual penolakan, atau lebih tepatnya ritual pengusiran, akhirnya dilakukan pada malam Jumat Kliwon, malam yang diyakini memiliki energi spiritual paling kuat dalam tradisi Jawa. Seluruh lampu rumah dimatikan, meninggalkan ruangan gelap gulita hanya diterangi cahaya remang-remang dari lilin dan semerbak dupa yang mengepulkan asap tebal, menciptakan atmosfer mencekam. Nadia duduk di tengah lingkaran garam krosok dan daun bidara yang ditaburkan Ustadz Hashim, sebuah benteng spiritual untuk melindunginya dari serangan gaib. Tubuhnya mulai bergetar, matanya membalak, dan dari mulutnya keluar suara asing yang bukan miliknya. Suara berat seorang perempuan tua yang tertawa keras, tawa yang menusuk telinga dan mengiris hati. Putra adalah milikku, dia hanyalah milikku. Aku sudah tanamkan racun di seluruh tubuhmu. Engkau akan mati, Nadia. Mati sebelum ijab kabul. Aku akan pastikan itu. Suara itu menggelegar, penuh kebencian dan amarah. Tubuh Nadia melayang beberapa senti dari lantai, kemudian terjatuh keras, berdebum. Setelah ia sadar, mata indahnya membiru dan ia muntah belatung lagi. Kali ini bersama potongan rambut yang terlihat kusut dan berminyak, seolah dicabut paksa. Ustadz Hashim hanya berbisik, Farah mengirim tumbal Nadia. Dia ingin kau mati sebelum hari H. Santetnya semakin kuat. 3 hari sebelum akad, Putra menghilang dari rumahnya, seolah ditelan bumi. Keluarganya panik mencarinya ke segala penjuru. Dan keesokan harinya, ia ditemukan di pinggir jalan raya dekat jembatan tua yang angker dengan pakaian compang-camping. Berjalan, telanjang kaki sambil tertawa histeris dan menyebut nama Farah berulang kali. Matanya kosong, pandangannya hampa seolah jiwanya telah direnggut paksa.
Ia seperti orang yang dirasuki, kehilangan akal sehatnya. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit jiwa, berharap ada penjelasan medis. Namun malam itu Nadia menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi 2 kalimat. "Sudah kubilang dia milikku, engkau tidak akan bahagia." Dan di bawahnya ada foto putra yang sedang tertidur pulas bersandar di dada Farah dengan senyum tipis terukir di bibir Farah. Darah Nadia mendidih, amarah bercampur dengan kepedihan yang menyeruak. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia. Namun, pelaminan yang seharusnya dihiasi bunga-bunga indah dan semerbak melati, kini dipenuhi tangis pilu dan aroma kemenyan yang semakin pekat, seolah menjadi penanda kematian. Nadia datang mengenakan kebaya putih, gaun pernikahannya indah, namun wajahnya pucat pasi, matanya sembab, dan tubuhnya gemetar tidak terkontrol. Ia duduk sendirian di pelaminan, menunggu putra yang tak pernah kembali. 1 jam yang terasa seperti keabadian dan kabar buruk itu akhirnya datang, merobek hati Nadia dan seluruh keluarga. Putra ditemukan gantung diri di rumah Farah, di sebuah kamar yang tertutup rapat seolah ada ritual yang baru saja selesai dilakukan. Di bawah tubuhnya ditemukan sesajen yang mengerikan, foto Nadia yang terbakar setengah, kembang 7 rupa yang layu, dan sebuah mangkuk tanah liat berisi darah kering. Sebuah persembahan, sebuah tumbal untuk mengikat roh putra selamanya. Farah, ia lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi meninggalkan jejak teror yang tidak terhapuskan. 2 bulan setelah tragedi yang memilukan itu, Nadia belum sepenuhnya pulih. Jiwanya masih tergoncang, raga dan batinnya terluka parah. Namun, setiap malam Jumat ia tetap teguh melakukan ritual penelokan bersama Ustadz Hashim. Bekas luka santet di tubuhnya, bercak hitam, kemiruan di punggung, kuku membiru yang tak kunjung hilang, dan bau anyir kadang muncul tanpa sebab masih menghantui, menjadi pengingat akan kegelapan yang pernah merasukinya. Suatu malam, sebuah kotak kecil dikirim ke rumahnya. Di dalamnya tergeletak boneka pengantin mini yang diikat dengan benang hitam tebal dan ditancapi jarum-jarum karat. Sebuah kertas kecil bertuliskan tangan tergeletak di sampingnya. "Jika kau menikah lagi, kau akan mati di malam pertama." Nadia mengangkat kepala, menatap langit malam yang kelam. Matanya menyiratkan tekad yang membara. Ia berbisik, suaranya pelan namun penuh kekuatan. "Farah, aku akan menemukanmu. Aku tidak akan menyerah. Dengan darah kalau perlu." Cerita berakhir. Namun, kutukan itu seolah bayangan pekat yang tak bisa dihapus. Belum usai. Ia menunggu, mengintai, siap menerkam siapapun yang berani melangkah di jalur yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan horor Racun Sangga di channel LNS ID. Apabila ada yang kurang-kurang dari admin, boleh tuliskan di komentar. Dan apabila kalian suka dengan ini, boleh subscribe channel ini dan like channel ini juga. Terima kasih sudah menonton LNS Channel ID dan sampai berjumpa di cerita selanjutnya.